ada 3 hal, kalau itu ada pada diri seseorang maka berhak baginya untuk mendapatkan wilayah, diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. 3 hal kalau ada pada orang tersebut. Yang pertama apa? Al-hilmu, bijaksana, kebijaksanaan. Tidak ada wali nggak bijaksana. Yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala bijaksana, karena Nabi Muhammad pemimpinnya para wali. Kalau mau bicara wali-wali, Nabi Muhammad pemimpinnya para wali dan beliau sangat bijaksana. Tujuannya kebijaksanaan itu apa? Menolak perbuatan buruknya orang yang buruk. Ditolaknya dengan sesuatu yang bijaksana, nggak terus marah yang luar biasa. Bijaksana, Nabi Muhammad bijaksananya luar biasa. Menghadapi segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Kemudian yang kedua apa? Wara, yamna'uhu 'anil ma'siyah. Punya sifat wara yang itu akan menjadikan dirinya terhalang daripada perbuatan maksiat. Yang ketiga, khuluqun hasan, yaitu akhlak budi pekerti yang baik. 3 hal ini kalau ada pada diri manusia, kata Ibnu Abbas, yastahiqul wilayah, berhak baginya untuk mendapat kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orangnya bijaksana. Yang kedua, punya sifat wara supaya dia tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, punya budi pekerti yang luhur, akhlak. Dan itu semua ada pada Nabi Muhammad SAW. Ini sifat mulianya Rasulullah SAW. Nah, bijaksana itu dibutuhkan. Cuma bijaksana juga pada tempatnya. Kalau ada orang yang salah ya tetap dinasehatin, dikasih tahu. Tapi ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini supaya kita nggak marah, nggak mudah marah. Supaya kita nggak ngedzalimin orang ngedzalimin kita balas dengan perbuatan zalim. Nah, ini dibutuhkannya kebijaksanaan. Al-hilm termasuk daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad itu di sekelilingnya juga nggak orang-orang yang bikin marah. Yuk sama, orang kafirnya juga bikin marah. Terkadang juga dari orang Islamnya sendiri. Maksudnya apa? Bikin marah, yaitu melakukan perbuatan yang di situ memancing amarah. Nabi Muhammad selesai perang Uhud, bagi-bagi harta daripada ghanimah, ada yang berkata-kata melukai hatinya Nabi Muhammad. Bahkan ada yang nuduh Nabi Muhammad gak adil dalam pembagian. Nabi Muhammad marah, dan saat itu marahnya karena Allah. Karena apa? Beliau dituduh tidak adil lah. Beliau Rasulnya Allah. Kalau Allah dan Rasulnya gak adil, terus siapa yang adil? Nah, ini marah karena Allah. Kalau beliau yang urusannya dengan pribadi beliau nggak marah. Tapi bukan berarti itu ujian, itu kan diuji juga untuk marah. Kalau keluar dari rumah dilemparin kotoran, dihina, itu kan ujian dari Allah Ta'ala buat Nabi Muhammad. Tapi beliau bisa menahan amarahnya. Nah, kita diperintahkan untuk punya kebijaksanaan supaya apa? Nahan amarah. Anggap orang yang bikin salah sama kita, orang yang nguji emosi kita itu anak kecil. Kalau ada anak kecil berbuat salah sama kita, kan kita maklumah. Namanya anak kecil, pemikirannya belum dewasa. Kalau ada orang yang mancing, ya sudah, kita tahan. Anggap itu orang yang nggak sempurna lah. Kayak anak kecil lah, bikin sekitar orang emosi. Buat apa saya harus ngelayani? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita, di saat kita dipancing amarah kita mau marah, kita diperintahkan untuk minta perlindungan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ta'awud. Karena orang marah itu kan dari syaitan. Kita usir syaitannya dengan berta'awud. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya apa? Syaitan itu menghindar dari kita. Nah, ini pentingnya kita menahan amarah. Jadi hadis ini jangan dipahami cuma nahan marahnya tok, tapi nahan marah itu ada perjuangan, jihadun nafas, melawan hawa nafsu. Dan juga kita dituntut untuk lebih bersabar. Nah, sabar ini pahalanya, imbalannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya menahan emosi itu pendidikan. Kalau kita mau bicara tasawuf itu kan mensucikan diri manusia. Ngajak orang supaya hatinya lebih bersih. Nah, pelajaran tasawuf yang besar saat engkau bisa mengendalikan emosimu. Engkau dizalimin orang, engkau tersakiti, engkau bisa marah dan engkau bisa nahan amarahmu. Ini pelajaran yang besarnya luar biasa, karena itu susah. Di saat itu kau sudah mempraktekkan jihadun nafs, melawan hawa nafsu, mempraktekkan sabar, puncak daripada sifat yang mulia yaitu sabar. Dan kemudian engkau bisa dapat derajat yang mulia karena itu semua. Dan para sahabat Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita nggak marah
cara terakhir yang bisa kita pakai apa? Kembali ke tauhid. Yang pertama, kalau kau dibikin amarah, kau bisa wudu, hilang, selesai, sudah enak. Kalau nggak bisa lagi, kalau kau berdiri, duduklah, duduk tidak bisa, terlentang. Tapi terakhir, yang paling mudah, dan ini sudah yang paling akhir, kalau kau dibikin marah, maka kembalikan kepada tauhid. Orang ini nggak mungkin bisa berbuat seperti ini kecuali karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah saat ini mau orang ini berbuat demikian kepada saya untuk menguji kesabaran saya. Karena manusia pada hakikatnya kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kita kembalikan ke tauhid. Nah, kalau saya nggak terima dengan perbuatan dia kepada saya, berarti seakan-akan saya nggak terima dengan ghadabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang saya mau diuji. Seakan-akan saya berontak kepada Allah. Padahal Allah mau saat ini saya diuji. Nah, ini kembalikan kepada tauhid. Nah, orang kalau sudah bisa kembalikan kepada tauhid, insya Allah dia terbebas dari kemarahan. Ada orang ngedzalimin kita, ya Allah mau dia ngedzalimin saya supaya saya saat ini diuji sama Allah. Tandanya orang yang diuji itu insya Allah akan dicintai sama Allah. Jadi kita kembalikan seperti itu supaya kita terjauh daripada amarah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada hawa nafsu, dari nafsu amarah yang membinasakan manusia, dan semoga kita nggak dimurkai sama Allah, melainkan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.